Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel Rosa Alvira. Di video edukasi kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram yang merupakan bagian dari bab kegiatan dan pelaku ekonomi. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan pemaparan ini, simak dan tonton video ini sampai akhir ya. Arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram merupakan gambaran kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi. Diingat sudah saya jelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa pelaku ekonomi itu terdiri dari rumah tangga, produsen atau RTP, rumah tangga konsumen atau RTK, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Arus lingkar kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3, yaitu arus lingkar 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang pertama adalah arus lingkar kegiatan ekonomi 2 sektor, yang terdiri dari sektor rumah tangga konsumen atau RTK dan sektor rumah tangga produsen atau RTP atau perusahaan. Teman-teman, saya ingatkan lagi pada pemaparan sebelumnya bahwa peran rumah tangga itu ada 2, yaitu penyedia faktor produksi dan konsumen. Sedangkan peran RTP atau produsen itu sebagai pengelola faktor produksi, menyediakan barang dan jasa, dan membayar pajak. Kita mulai dari faktor produksi atau pasar input ya. Pasar input ini adalah pasar yang menjual faktor produksi. Diingat bahwa faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Siapa yang menyediakan faktor produksi? Yang menyediakan faktor produksi adalah rumah tangga. Garis rumah tangga ke pasar input ya. Jadi rumah tangga ini menjual faktor produksinya berupa misalkan sumber daya alam berupa tanah, kalau sumber daya manusia berupa pekerja, seperti itu ya, kepada perusahaan. Nah, jadi garis ini merupakan garis aliran faktor produksi. Kemudian perusahaan membeli. Setelah itu perusahaan memberikan imbalan atas transaksi faktor produksi kepada rumah tangga. Jadi aliran uang keluar kepada rumah tangga berupa imbalan seperti gaji jika SDM ya. Sehingga di sini rumah tangga atau RTK ini mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan membeli barang atau jasa. Aliran nomor 2 ini, garis nomor 2 ini dinamakan aliran uang masuk atau atas imbalan, aliran uang masuk atas imbalan atau pembayaran perusahaan kepada rumah tangga atas transaksi faktor produksi. Selanjutnya adalah pasar output. Pasar output ini adalah pasar yang menyediakan barang dan jasa. Siapa yang menyediakan barang dan jasa? Yang menyediakan barang dan jasa adalah RTP atau perusahaan. Jadi perusahaan membeli faktor produksi kepada rumah tangga kemudian mengolahnya dan menghasilkan barang atau produk dan jasa. Disalurkan kemana barang dan jasa tersebut, dijual kemana barang dan jasa tersebut, yaitu kepada rumah tangga konsumen atau RTK. Garis nomor 3 yaitu garis aliran barang atau jasa. Jadi perusahaan menjual produk atau jasanya kepada konsumen dan konsumen wajib untuk membayar atas transaksi pembelian barang dan jasa kepada siapa? Kepada yang menciptakan, yaitu perusahaan. Jadi garis nomor 4 ini adalah aliran uang masuk atas pembelian barang dan jasa dari rumah tangga konsumen, dari konsumen kepada produsen. Jadi ini yang dinamakan dengan arus lingkar kegiatan ekonomi 2 sektor. Selanjutnya adalah arus lingkar 3 sektor. Jadi terdiri dari 3 sektor ya.
Ini adalah diagram arus lingkar dua sektor. Jadi saya tambahkan lagi satu sektor menjadi 3 sektor. Saya tambahkan pemerintah. Jadi ada 3 sektor, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Saya ingatkan lagi pada pembahasan sebelumnya bahwa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini sebagai produsen, konsumen, dan berwenang mengatur kebijakan ekonomi. Pemerintah dalam menjalankan rumah tangga pemerintahannya itu membutuhkan faktor produksi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan, di mana pemerintah membeli faktor produksi yaitu kepada penyedianya. Siapa penyedianya? Yaitu rumah tangga. Jadi di sini rumah tangga menjual faktor produksinya kepada perusahaan juga kepada pemerintah. Dan pemerintah wajib untuk membayar atau memberikan imbalan atas transaksi faktor produksi kepada rumah tangga. Jadi ada aliran uang masuk, uang keluar ya ke konsumen, dari pemerintah ke konsumen. Pemerintah juga berperan sebagai konsumen dengan membeli barang atau jasa kepada perusahaan. Jadi garisnya ini perusahaan menjual barang dan jasanya kepada konsumen juga kepada pemerintah. Dan pemerintah membayar, ada aliran uang keluar dari pemerintah atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan. Pemerintah berperan juga sebagai produsen. Jadi pemerintah ini juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa. Contohnya ini kalau di negara kita itu ada BUMN ya, seperti PT Telkom, PT KAI, Pertamina, itu adalah semua milik pemerintah, menyediakan barang atau jasa. Dijual kemana? Dijual ke, ini ya ada garis penyedia barang atau jasa pemerintah dijual kepada rumah tangga. Kemudian rumah tangga membayar atas transaksi barang dan jasa milik pemerintah ini dibayarkan kepada pemerintah. Masuk uang keluar dari rumah tangga masuk ke pemerintah. Selain itu, selanjutnya pemerintah juga berperan mengatur kebijakan ekonomi, yaitu contohnya dengan memberikan subsidi atau BLT kepada perusahaan juga kepada konsumen. Jika kepada perusahaan itu memberikan subsidi atas produknya perusahaan, kemudian jika ke konsumen itu memberikan BLT. Kemudian rumah tangga konsumen atau konsumen dan perusahaan itu wajib membayar pajak kepada pemerintah. Aliran uang keluar kepada pemerintah untuk pembayaran pajak. Nah, ini adalah arus lingkar 3 sektor secara lengkap. Yang terakhir adalah arus lingkar 4 sektor. Jadi ada 4 sektor yang berperan ya. Berikut adalah arus lingkar 3 sektor. Saya tambahkan lagi 1 sektor, yaitu masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 sektor yang berperan. Saya ingatkan lagi bahwa pada pembahasan sebelumnya, peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai penyedia faktor produksi, produsen, juga konsumen. Peran masyarakat luar negeri sebagai produsen yaitu menyediakan barang dan jasa ke dalam negeri melalui ekspor. Siapa yang membeli? Yang membeli adalah pemerintah, rumah tangga pemerintah, juga rumah tangga konsumen atau konsumen. Pemerintah dan konsumen wajib untuk membayar atau memberikan imbalan atas transaksi barang dan jasa yang dibeli pemerintah dalam negeri, rumah tangga konsumen dalam negeri kepada masyarakat luar negeri sebagai pemilik barang dan jasa. Masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen, yaitu membeli barang dari dalam negeri melalui impor kepada pemerintah melalui badan usaha milik negara seperti PT KAI, PDAM dan sebagainya ya. Juga melalui perusahaan swasta, barang dan jasa milik perusahaan swasta di dalam negeri disalurkan kepada masyarakat luar negeri melalui impor juga pemerintah.
barang dan jasa milik pemerintah disalurkan ke masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri wajib untuk membayar atas transaksi barang dan jasa milik pemerintah dalam negeri, juga perusahaan swasta dalam negeri. Selain itu, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Saya taruh atas ini ya. Jadi masyarakat luar negeri ini menjual faktor produksinya ke pasar input dan dibeli oleh pemerintah juga perusahaan. Di perusahaan ini masuk ke pemerintah juga ke perusahaan. Pemerintah dan perusahaan juga wajib membayar atas transaksi faktor produksi milik masyarakat luar negeri. Jadi di sini ada aliran uang keluar dari pemerintah ke masyarakat luar negeri dan dari perusahaan dalam negeri ke masyarakat luar negeri. Teman-teman, saya ingatkan bahwa pada soal terkait arus lingkar kegiatan ekonomi ini, gambarnya ini belum tentu sama ya, bisa berubah-ubah. Kadang pasar input di bawah, pasar outputnya di atas. Kemudian perusahaannya di sini, rumah tangganya di sini, jadi belum tentu sama. Yang perlu kalian ingat, kata kuncinya adalah kalian harus mengamati tanda-tanda panah ini. Arah tanda-tanda panah ini, contohnya misalkan arah panahnya dari rumah tangga menuju ke perusahaan, berarti itu aliran faktor produksi, yaitu dari rumah tangga ke perusahaan. Kemudian jika arah panahnya dari rumah tangga menuju ke perusahaan, berarti itu aliran uang keluar dari rumah tangga ke perusahaan atas transaksi barang dan jasa milik perusahaan, seperti itu. Jadi yang perlu kalian amati adalah tanda panahnya ini. Nah, jika kalian sudah memahami arus lingkar kegiatan ekonomi 2 sektor, 3 sektor, hingga 4 sektor, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian ya. Sekian edukasi yang bisa saya sampaikan terkait arus lingkar kegiatan ekonomi. Sebelum kita menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.